Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabul Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Ya, saudara, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua masih terus bergulir dan kasus ini justru membuka kemungkinan ada dugaan-dugaan kasus lain. Seperti sebelumnya ada dugaan ratusan miliar rupiah di dalam sebuah bunker yang ditemukan di rumah Ferdy Sambo. Meski hal ini sudah dibantah oleh pihak Polri. Ada lagi yang juga kemudian viral adalah bagan atau skema konsorsium 303 dengan Ferdy Sambo disebut-sebut menjadi pimpinan atau kaisarnya, dan dikaitkan dengan dugaan aliran dana setoran sindikat perjudian online. Benarkah ada pusaran dana ilegal di sekitar Ferdy Sambo atau lebih pasnya disebut di sekitar Polri? Nah, bagaimana semestinya kemudian Polri mengusut hal ini? Kami segera akan membahasnya. Para narasumber yang akan hadir untuk membahas dialog kita pada pagi hari ini, ada seorang yang hadir di studio dari Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Bapak M. Natsir Kongah. Selamat pagi Pak Natsir. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat datang di studio. Terima kasih waktunya pagi ini. Kemudian secara daring melengkapi dialog kita ada Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso, dan melalui sambungan telepon ada anggota Komisi 3 DPR RI Bang Trimedia Panjaitan. Bang Trimedia, Mas Sugeng, selamat pagi. Di sini ada Pak Natsir. Selamat pagi Pak Mas Bayu, Pak Natsir dan Bang Trimedia. Selamat pagi Mas Sugeng. Selamat pagi Bang Trimed, Mas Bayu. Oke, salam sehat maksud saya. Kok saya mau bilang selamat pagi lagi. Terima kasih sekali lagi waktunya. Saya ke Pak Natsir dulu dan mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi juga oleh Bang Trimedia dan Mas Sugeng. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di tengah masyarakat mengemuka nih Pak Natsir. Ada skema konsorsium 303. Itu PPATK sudah terlibat untuk menyelidikinya dan untuk kasus ini, dan seperti apa sebetulnya? Itu benar atau tidak atau bagaimana kemudian kalau boleh kita tahu, Pak Natsir? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi untuk rekening dari korban itu sudah kita blokir ya, dan sudah. Oh, ini kan ada rekeningnya almarhum Joshua yang dikatakan ada 4 rekening dan sempat terpakai pada beberapa hari setelah peristiwa. Itu PPATK sudah membekukannya? Sudah diblokir dan kita terus koordinasi dengan penyidik ya. Oke, benar ada 4 rekening ya Pak Natsir? Ya, jumlahnya beberapa ya, dan nilainya juga sudah kita ketahui dan sudah kita terus koordinasi dengan penyidik ya. Ya, walaupun belum bisa kepada kami belum bisa disebut nilainya berapa. Iya, untuk nilai atas nama siapa saja itu hanya bisa kami sampaikan kepada penyidik. Termasuk juga dengan judi online ya, judi darat. PPATK sudah lama sekali ya menelusuri itu dan bekerja sama dengan penyidik. Kalau kita lihat data dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu sudah 25 kasus ya yang judi online saja. Iya, disampaikan kepada penyidik. Dan banyak sekali sudah putusan pengadilan ya terkait dengan judi dan pencucian uang yang diputus oleh pengadilan. Ada di Jambi, di Bengkulu, di Pekanbaru, Padang ya, di Jakarta Barat juga ya. Jadi artinya tentang judi ini sudah lama kita bekerja dan sudah banyak sekali informasi, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada penyidik. Jadi bukan ujuk-ujuk ada ini ribut lalu kita berikan, tidak. Jadi proses itu karena sistemnya sudah berjalan secara baik ya, di mana misalnya ketentuan bagaimana kewajiban pelaporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, juga profesi ya,
seperti profesi Bang Trimet dulu sebagai pengacara, itu kan wajib juga menyampaikan laporan-laporan kepada PPATK, itu juga sudah berjalan. Ya, dari laporan-laporan itulah kalau ada yang mencurigakan, PPATK kemudian bisa menganalisa, hasilnya kemudian disampaikan ke pihak-pihak yang bisa menyidik dan lain-lain, begitu ya? Ya begitu, benar sekali Mas Bayu. Jadi mekanisme itu sudah berjalan secara baik ya. Jadi pelapor menyampaikan laporannya. Jadi Pak Natsir, kalau kita sekarang bisa melihat skema itu, oh ada aliran dana ke siapa, ke A, ke B, ke ini, dan kemudian di skema konsorsium 303 yang kita lihat ya Pak Natsir, itu kan ke anggota-anggota kepolisian nih, para pejabat di kepolisian. Itu sebenarnya PPATK sudah melihat itu atau sudah pernah melihat itu. Kira-kira begitu maksud Pak Natsir? Kalau dari cara kerja PPATK ya, saya tidak menyebutkan spesifik kasus ya. Iya. Follow the money itu kita bisa tracir ya. Kemana uang itu dialirkan, dari mana, terus kemana saja. Itu semua bisa dilakukan. Ya, nah khusus untuk kasus yang melibatkan Ferdy Sambo ini, apakah PPATK diminta oleh kepolisian, Pak Natsir, untuk ikut menyelidiki, atau sebenarnya memang sudah pernah menyampaikan laporan kalau begitu? Cara kerja PPATK itu ya bisa by request, permintaan penyidik, ya, lalu kita bantu apa yang mereka butuhkan. Ya. Nah tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita melakukan analisis, itu tugas utama kita dengan mendapatkan laporan pertama transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, lalu hasil analisisnya disampaikan kepada penyidik. Itu sifatnya proaktif ya. Ya. Nah itu jadi mekanisme kerja kita itu sudah berjalan secara efektif. Jadi dua-dua hal ini secara proaktif dan diminta oleh pihak penyidik dalam ini kepolisian sekarang terjadi nih untuk PPATK. Berproses. Untuk kasus Ferdy Sambo. Saya tidak sebutkan kasusnya, tapi yang terkait dengan kasus judi online, judi darat ya, dan kami ingin mengapresiasi juga ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ini cukup bagus ya, karena memang judi ini sangat merugikan masyarakat dan keuangan kita sebagai bangsa ya, secara makro itu sangat terganggu. Bagaimana misalkan ya, ketika kita ingin uang-uang yang diparkir di luar negeri itu untuk kembali ke Indonesia, effortnya selalu begitu berat ya. Kita buatlah namanya tax amnesty ya. Tadi saya baca di running text-nya Kompas itu, untuk sukuk aja kita cuma baru dapat yang dikeluarkan baru-baru ini cuma sekian puluh triliun gitu ya. Sementara uang aliran dari judi ini yang lari ke luar negeri itu per tahunnya bisa ratusan triliun. Oh, jadi sampai ratusan triliun per tahun? Per tahunnya. Oke. Jadi kalau ada angka 1,3 triliun per bulan menurut skema konsorsium 303, itu bisa lebih dari itu, Pak Natsir? Itu biar Mas Bayu aja yang jawab sendiri. Tapi artinya apa yang kami lakukan itu adalah untuk membantu ya. Jadi soal spesifik tadi terhadap kasus, terhadap berapa tadi uang yang mengalir itu semua kita koordinasi dengan itu semua hanya bisa dilaporkan atau disebutkan PPATK rinci kepada tim penyidik atau yang meminta. Persis, kira-kira begitu. Mas Bayu, ya. Oke, jadi bayangan-bayangan saja nih Mas Sugeng dan Pak Trimedia yang kita dapat. Tapi saya nggak tahu, Pak Trimedia mungkin saya sedikit fokus ke skema konsorsium 303 ini yang kemudian menjadi viral dan dibicarakan di tengah masyarakat. Kalau ini betul-betul terjadi di kepolisian sedemikian rupa. Saya menangkap tidak tertutup kemungkinan cenderung ada benarnya apa yang disebut sebagai aliran dana dari perjudian di instansi kepolisian, begitu Bang Trimedia. Nah, ini akan menjadi fokus hari ini. Nanti waktu bertemu atau rapat dengar pendapat dengan Pak Kapolri selain kasus pembunuhannya sendiri, Bang Trimedia? Saya kira tidak ya, karena kita gitu? fokus kepada kasus pembunuhan. Bagaimana disampaikan oleh Pak Mahfud waktu kita undang hari Senin yang lalu, ya, beliau juga menyampaikan kita fokus dulu ke kasus pembunuhan ini. Ini tuntas. Kalau ada dampak dari kasus pembunuhan Joshua Huta Barat ini oleh Pak Sambo dan kawan-kawannya, itu
biar dilakukan paralel aja. Biar dilakukan paralel, saya kira. Dan Kapolri kan sudah ada mereka rapat ya secara daring dan virtual ya, secara fisik dan virtual. Beliau sudah tegas menyampaikan bahwa untuk perjudian narkoba harus segera dibereskan di daerah masing-masing. Ya. Ini yang dianggap Pak Bang Trimedia sebagai paralel seperti itu sudah juga dilakukan, begitu ya? Ya sudah dilakukan, tapi kan memang seringkali persoalannya tidak tuntas sampai kepada akar-akarnya. Kan kita memahami sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, pemain-pemain di sini kan kasus judi, narkotik, penyeludupan, itu kan juga pemain-pemain besar ya. Iya. Dan juga melibatkan lintas instansi dan mereka sudah menggurita. Memang harus ada keberanian yang tuntas. Saya kira nggak cukup hanya Kapolri. Itu harus ada political will dari Presiden Jokowi untuk kita membereskan tadi. Itu Ya. tadi kan Pak. Sama seperti kasus pembunuhan almarhum Brigadir Joshua, komitmen Kita Presiden juga kita- seperti itu kira-kira untuk kasus ini ya, untuk perjudian. Bagaimana disampaikan oleh Pak Nasir tadi, Ya. bahwa setahun bisa perputarannya 300 T. Itulah yang kita mendengarnya juga seperti itu. Sehingga kalau selama kemarin itu kita mendengar 150 ke 200, kita coba menanyakan kiri kanan muka belakang, ya wajar Bang segitu. Karena omsetnya per hari, per minggu, walaupun mungkin ada yang dibesar-besarin ya, Ya. itu cukup tinggi Bang. Mereka juga menyampaikan seperti itu. Karena itulah kita yang kasihan. Inilah akibatnya negara kita ini kan tidak melegalkan judi. Ya. Sehingga mainnya ngumpet-ngumpet begini Mas. Oke. Mainnya ngumpet-ngumpet seperti ini. Padahal kalau ini dilegalkan, ya semuanya bisa terbuka dan negara bisa untung, ada pajak. Tapi sama seperti negara ya. tetangga-tetangga kita, ya. ya warga negara tidak bisa main, yang boleh orang asing. Nah, Ya. karena itu kita sampai sekarang hukum positifnya 30, itu kan pasal 303 tuh. Ya, pasal pidana. Perjudian. Makanya KUHP, karena itulah disebut 303. Nah, karena masih seperti ini harus ada kemauan. Jangan yang kadang-kadang yang muncul itu kan anak-anak buah semua. Pemain utamanya kan hampir tidak tersentuh. Nah, Ya. kalau memang itu mau disentuh, ya kita juga harus ada political will. Ya saya kira sama seperti Presiden Jokowi menyampaikan 6 kali kalau catatan saya, Ya. seperti Mas Bayu bilang tadi soal pembunuhan Yosua Huta Barat, ya urusan judi ini juga yang semua ilegal lah, judi, narkotik, penyeludupan, seperti itu ya, itu bisa menyelamatkan uang negara itu ratusan triliun. Ya. Kita tidak perlu terlalu sibuk nguber dari pajak, tapi dari situ aja kalau kita tertibkan bisa potensi pemasukan keuangan negara Ya. itu ratusan triliun. Saya setuju dengan Pak Nasir. Itu Ya. harus kita tertibkan. Tapi dalam konteks ini Ya. itu bisa paralel dikerjakan. Saya kira Oke. Barreskrim juga sudah mengerjakan itu. Cuma pertanyaannya ini bisa sampai ke akarnya apa tidak? Oke, terbayang Bang Trimedia. Saya ke Mas Sugeng berkaitan dengan penelusuran aliran dana begitu, yang juga sebenarnya sempat disampaikan oleh IPW pada waktu itu, Mas Sugeng. Anda setuju hemat Anda berkaitan dengan Bang Trimedia ini paralel begitu, atau kalau nanti kasus pembunuhan ini sudah terang benderang, sudah disampaikan, kita anggap selesai, ini bisa menjadi, saya menyebutnya apa ya, perang bersama kita. Semua harus fokus ke arah bagaimana kita menangani kasus perjudian online ini, sehingga kemudian nggak jadi masalah yang terus saja kemudian sesekali waktu muncul. Mas Sugeng, terutama berkaitan dengan ada dugaan bahwa instansi, kali ini ya kita fokus di instansi kepolisian Republik Indonesia juga terlibat di dalamnya, ada aliran dana yang mengalir ke sana, membackingi perjudian online atau tidak online. Mas Sugeng. Iya, begini ya. Yang pertama, judi online itu jahat ya. Lebih jahat daripada judi darat. Kenapa? Karena itu bisa masif ya. Kalau katakanlah 270 juta warga masyarakat Indonesia, 10% aja main judi,
karena tidak perlu hadir di satu tempat terbuka, dia di kamarnya main judi. Anak-anak punya uang main judi, tidak terlihat kan. Ini makanya jahatnya judi online ini. Tidak terdeteksi secara kasat mata, tetapi prakteknya masif, ya, dan peredarannya pasti melalui akun rekening perbankan. Nah, ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Natsir 300 triliun ya Pak, 300 triliun. Ratusan triliun. Ya. Ratusan triliun ya, ratusan triliun 1 tahun. Ini yang kemudian ya buat kita, buat kemudian pemerhati seperti IPW memprihatinkan kalau tidak ada penindakan ya. Masyarakat kita rusak ya mentalitasnya karena bisa bermain tanpa dilihat orang, keuangan negara juga terkuras, kemudian itu lari dananya katanya ke Virgin Island ya, saya dengar-dengar aja. Kemudian tidak ada penjelasan yang cukup dari pemerintah, utamanya dari Polri, bagaimana penindakan ini. Bahkan yang muncul adalah peredaran dugaan perlindungan praktek perjudian oleh kepolisian. Nah, oleh karena itu, ini kan perlu ditindak, ya, perlu ditindak ini. Kalau kemudian Pak Trimedia saja sebagai anggota DPR yang punya kewenangan, apakah yang punya kewenangan meminta penjelasan? Belum tentu juga dia punya data tentang adanya aliran dana. Ya. Apalagi kami rakyat ya, apalagi rakyat atau LSM. Data-data tersebut juga pasti tidak ada bisa diakses. Yang kemudian punya kewenangan itu adalah polisi. Polisi kemudian yang muncul sekarang perlindungan judi terhadap perlindungan oleh oknum polisi terhadap judi. Kalau sudah perlindungan pasti ada duit beredar di sana. Kalau ratusan triliun 1 tahun untuk biaya perlindungan bisa dibayangkan berapa persen dari sana kalau emang ada praktek seperti itu dan beredar sekarang ya. Nah, ini yang tidak pernah diklarifikasi, baru kemudian dalam tindakan reaktif sekarang ya, setelah terbongkarnya adanya tindakan kalap ya, tindakan pembunuhan oleh FS kepada ajudannya terbongkar satu persatu. Ya. Terus ya, kemudian ada tindakan penindakan oleh judi baru terbongkar. Ya sudahlah, ini baiklah. Tetapi penataan penindakan terhadap judi dan aliran dana ini harus serius benar, konsisten, terencana. Oke, baik Mas Sugeng. Nanti kita sambung lagi berkaitan dengan bahwa kita ada satu kasus kriminal pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang PPATK terlibat. Nanti saya minta Pak Natsir lebih jelas lagi berkaitan dengan kasus ini. Selain membekukan rekeningnya Joshua, siapa lagi yang rekeningnya kemudian dibekukan dan untuk keperluan di pemeriksaan dan lain-lain. Jawaban dari Pak Natsir sebentar lagi. Usai jeda, tetap bersama kami. Kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan sebenarnya dengan hari ini akan ada rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri. Dan ini masih berkaitan dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Nah, dari titik pembunuhan terhadap almarhum Joshua ini ada beberapa rekening yang sudah dibekukan oleh PPATK. Masih bersama narasumber Bang Trimedia Panjaitan, Komisi 3 DPR RI. Ada Pak Natsir dari Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK dan juga Mas Sugeng dari IPW, Ketua IPW. Pak Natsir, kalau mengacu pada Bang Trimedia tadi, kita hari ini Komisi 3 dengan Kapolri akan fokus pada kasus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan kan ada rekening yang sudah dibekukan atau terlibatlah di dalam pembunuhan ini. Salah satunya beberapa rekening dari almarhum Joshua. Dari titik ini biasanya itu akan bisa sambung menyambung, tertelusuri ke aliran-aliran dananya sampai kemudian kepada para tersangka, sehingga kemudian saya bisa bilang selain rekening Joshua ada rekening-rekening lain yang sudah dibekukan PPATK untuk kasus pembunuhan Joshua. Ya, secara prinsip ya, pendekatan follow the money itu mengejar uang hasil kejahatan ya.
Jadi dari mana uang itu, kemana uang itu pergi, ke pihak-pihak mana saja, dari mana saja, itu semua tergambarkan. Ya, jadi ada rekening-rekening lain selain rekening Joshua yang dibekukan. Nah kalau soal tadi spesifik soal nama saya nggak sebutkan, tapi begitulah prinsipnya. Iya. Prinsip kerja follow the money tadi. Iya, saya nggak tanya nama nih Pak Natsir, tapi selain rekeningnya Joshua ada rekening orang lain yang dibekukan berarti ya? Pihak-pihak terkait. Oh, tersangka misalnya. Ya, pihak-pihak terkait itu ada. Oh, oke. Dan sudah kita koordinasikan dengan penyidik. Ya, dan dari pengalaman PPATK Pak Natsir, ini kasus pembunuhan. Runutan menelusuri rekening-rekening atau aliran dana ini bisa mengarah kepada kasus lain. Pernah nggak seperti itu? Misalnya, jadi kasus judi online, pencucian uang, itu bisa atau mungkin terjadi? Banyak. Iya. Oke. Bisa merembet kemana-mana bisa. Ya, dari beberapa waktu sudah PPATK mengikuti atau terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua ini, ada arah ke sana dalam kasus ini? Bisa merembet kemana-mana bisa, karena kan itu tadi lapisan-lapisan transaksi itu kan bisa diikuti. Termasuk judi online? Ya. Oh, oke. Nah, Bang Trimedia, kalau dari kasus ini kemudian bisa kemana-mana, apakah cukup ini hanya paralel atau bagi Komisi 3 ini nanti akan menjadi titik khusus baru untuk bekerja bersama Kapolri, benar-benar aliran dana ini menjadi kasus yang betul-betul dikawal. Ini aja dikawal Komisi 3 bersama publik nanti, ini akan menjadi sebuah prestasi tersendiri menurut saya untuk DPR RI itu, utamanya untuk Komisi 3. Momentumnya dari sini. Bang Trimedia? Karena itu kita berharap kasus penembakan Joshua Huta Barat ini segera tuntas, berkasnya segera disidangkan, dan sana kita juga mengetahui apa motif dari pembunuhan itu. Ya. Dan kita meyakini tidak ada tersangka baru. Kedua juga yang penting bagi saya 83 nama yang disebut itu harus segera dituntaskan. Apa sebabnya? Sehingga karena itu juga meyakinkan bagi keluarga mereka. Mereka perannya minim sekali, tapi dikatakan pembunuh. Dan ini terus bertambah. Nah ini harus segera disidangkan. Saya berharap ya, tadi saya pikir sebelum rapat kami hari ini, sidang kode etik Ferdy Sambo sudah langsung dilakukan. Tapi belum. Saya berharap segera dipecat beliau dan siapa lagi yang bertanggung jawab, minimal 4 tersangka. Nah setelah itu rapat selanjutnya kita bisa fokus bukan cuma soal judi, tapi soal penyeludupan, narkoba. Kan kami juga sekarang sedang membahas undang-undang narkotik. Ya. Saya selalu menyampaikan, apakah narkoba ini ditangani Polri bersama BNN atau BNN aja? Tapi kalau BNN yang fokus menangani, kok anggarannya minim sekali. Ya, bayangkan Mas Bayu, BNN misalnya Provinsi Sumatera Utara, anggarannya cuma 15 miliar. Mau buat apa 15 miliar itu? Untuk memberantas narkoba. Nah ini juga ada keseriusan. Saya kira 3 sektor itu kalau kita bisa benahi, soal judi, kemudian penyeludupan, narkotik, banyak uang negara yang bisa kita selamatkan. Dan saya kira banyak orang yang menjadi backing sudah pasti dari 3 kegiatan ini. Nah kegiatan beginilah yang membuat orang mendadak kaya raya. Nah itu berantas, dan tidak cukup hanya DPR, tidak cukup hanya Komisi 3, tapi di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini harus bersama-sama. Ini bisa legacy yang ditinggalkan untuk kemaslahatan bangsa ini. Dan masyarakat kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, itu kita ngeri sekali judi online itu, apalagi di kampung-kampung. Ya, misalnya di kampung saya di Toba sana, penghasilannya satu hari cuma 30.000, 50.000, tapi dia main judi online, main togel. Habis deh uangnya. Iya, berantem. Dan saya kira salah satu penyebab perceraian juga karena judi ini. Judi ini kejam sekali memang. Kita setuju judi, narkoba itu paling kejam ya. Dan itu yang paling menyentuh rakyat kecil. Kalau penyeludupan mungkin tidak terlalu ya. Itu menengah ke atas. Tapi judi, narkoba
Ini yang paling menyentuh masyarakat Ya, bawah. dampaknya Untuk itulah sampai ke masyarakat bawah, semuanya, bahkan termasuk generasi Pak mendatang. Oke. menyuarakan juga ini soal judi ini, soal narkoba ini. Biar sama-sama kita berantas. Tidak Ya. cukup hanya DPR, tidak cukup hanya Komisi 3, Mas Bayu. Ya, dimengerti, tapi mudah-mudahan lewat Bang Trimedia dan kawan-kawan di Komisi 3, ini bisa menjadi salah satu momentum kita bersama-sama bergerak lagi, menjadikan musuh bersama lah judi online. Itu juga harus menyuarakan. Ya, pasti kita ikut terus sama Bang Trimedia lah, kira-kira begitu. Ya. Mas Sugeng, kasus kriminalnya, pembunuhan terhadap Joshua, IPW sudah juga sempat mengatakan on the right track. Tinggal kita dapat perspektif baru. Iya, secara internal ini harus ada pembenahan. Bang Trimedia katakan harus cepatlah sidang kode etiknya bagi para perwira, bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam membuat skenarionya dan lain-lain, itu mana? Cepatlah. Mungkin hari ini akan dikejar oleh Komisi 3 dalam RDP dengan Kapolri. Tapi pertanyaan kami ini sekarang agak sedikit maju sedikit. Dari kasus ini ada aliran dana yang begitu besar, tadi Pak Natsir katakan, merugikan negara, membahayakan generasi-generasi kita, judi online dan narkoba misalnya. Tapi polisinya ada dugaan terlibat, siapapun nih, masih banyak institusi lain yang saya yakini juga terlibat begitu, karena ini pasti menggurita gitu. Nah, bisakah kepolisian kemudian mengusutnya nih dengan tuntas, cepat, seperti kasus pembunuhan kemarin? Mas Sugeng, menurut Anda, untuk aliran dana kalau benar ada membackingi perjudian dan lain-lain, memungkinkan ini, Mas Sugeng? Ada 3 catatan IPW ya. Pertama, kalau kemudian isu backing judi itu pasti kan akan mendapatkan buyback komisi atau biaya perlindungan. Ya. Nah, biaya perlindungan ini besar. Kemudian yang kemudian merusak mental aparat kan kalau aparatnya melindungi dan mendapat jumlah yang besar. Ini merusak mental nih. Nah, kemudian bisa memotretnya dari mana? Sebetulnya secara kasat mata pemotretan sosial atau pemotretan indikasi itu bisa dilihat dari gaya hidup. Kemarin kan ada anggota DPR yang menyoroti seorang pejabat Polri yang saat ini sedang dipatsus tentang gaya hidupnya yang mewah, ya. Ini kan satu potret yang bisa menjadi indikasi dibandingkan dengan penghasilannya. Perwira tinggi itu penghasilannya pokoknya itu paling tinggi kalau tidak salah 10 juta ya, 7 juta ya. Yang besarnya kan tunjangannya ya. Kalau dengan itu kemudian gaya hidupnya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, gaya hidupnya tinggi, biaya tinggi, kan menjadi tanda tanya. Oleh karena itu saya mengusulkan laporan hasil analisis keuangan, transaksi keuangan pada rekening-rekening mereka itu yang menjadi kewenangan dari PPATK ya bisa diakses oleh publik gitu loh ya. Bukan hanya kepada penegak hukum, dari PPATK kasih ke penegak hukum, mereka pemainnya bagaimana oknumnya ya, itu satu. Kemudian instrumen kedua adalah laporan LHKPN laporan kekayaan negara yang kemudian tidak taat, itu kan indikasi. Sekarang ternyata salah satu orang yang kemudian belum melaporkan ya kan menjadi tersangka. Pak FS ini belum muncul di dalam laporan hasil kekayaan negaranya, belum ya. Memang yang sulit adalah menyimpan uang-uang haram itu kalau dalam bentuk tunai ya. Yang kemudian sekarang jadi isu tetapi dibantah oleh Polri ya. Jadi sebenarnya ada nggak sih menurut IPW bunker dan uang 900M itu, Mas Sugeng? Bagaimana IPW bisa memastikan ada atau tidak? Kami tidak punya kewenangan melakukan penyelidikan. Yang punya kewenangan penyelidikan itu kan adalah penyidik tuh. Kalau tidak ada uang 900 miliar, ada apa yang ditemukan di sana? Uangnya berapa kalau ada uang? Jadi yang IPW dengar ada benar? IPW kan cuma benar atau tidak bisa dikatakan. Biasanya sumbernya IPW soalnya B1 lah kalau nggak A1.
Enggak juga. Kita juga harus memverifikasi ya. Kayak saya kemudian mau diperiksa MKD kan terkait informasi yang kami sampaikan ke publik. Ya. Kami mau didengar. Ya jangan dipersoalkan sumbernya, tapi yang dipersoalkan adalah substansinya. Jadi melalui aparat penegak hukum mencari. Nah makanya IPW mengusulkan ekspos kasus seperti biasa yang dilakukan oleh Polri ketika berhasil mengungkap kasus. Mengapa kasus FS ini tidak diekspos? Apakah ada diskriminasi? Karena di dalam kode etik itu diatur bahwa pejabat Polri tidak boleh melakukan diskriminasi dalam penanganan tugas. Kalau rakyat diekspos, ya ini diekspos. Ekspos pentingnya apa? Kalau tersangka kan sudah ada. Yang disita juga diekspos barang buktinya gitu loh. Ada atau tidak, seperti itu. Nah ini catatan IPW yang menjadi catatan menjadi ruwet berputar-putar soal uang ini ada atau tidak. Ya kami rakyat tidak tahu, tapi pejabat penyidik yang akan harus menjelaskan itu melalui ekspos kasus. Ya. Kalau hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan PPATK itu hanya diserahkan kepada penyidik, itu Pak Sugeng undang-undang yang ngatur. Ya. Bukan kemauan kita, Pak. Ya. Kalau kasih ke IPW aja lah kalau gitu. Biar IPW undang-undang yang mengatur. Berarti ini mudah-mudahan jadi masukan bahwa publik bisa mengakses apa yang bisa diakses sebagai sebuah pengawasan, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini menjadi masukan. Nah, Pak Natsir sedikit aja ya, saya pengen tahu. Kan ada proaktifnya PPATK melihat aliran dana dan lain-lain dari rekening-rekening setiap orang, apalagi pejabat begitu. Nah, kalau itu dilaporkan, itu udah sering dilaporkan. Kalau ada yang mencurigakan dan diyakini ini sesuatu yang tidak benar, gitu kan dilaporkan. Ya, jadi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK, kami analisis, setelah indikasinya kuat, baru diserahkan kepada penyidik. Karena PPATK sama, tidak punya kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Banyak yang dilaporkan. Tadi itulah penyidik yang menindaklanjuti. Banyak itu yang dilaporkan selama ini oleh PPATK. Oh, banyak ya. Setiap bulan tuh kita keluarkan statistiknya ya. Berapa hasil analisis yang disampaikan kepada Polri, Kejaksaan, KPK, Bea Cukai itu selalu kita laporkan kepada publik. Hampir semua ditindaklanjuti atau bagaimana selama ini PPATK kemudian melihatnya? Sebagian ditindaklanjuti ya, sebagian masih berproses, sebagian memang mungkin ada kendala-kendala di lapangan. Ya. Lebih banyak yang ditindaklanjuti apa yang tidak ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti lah kalau boleh kita katakan? Ya, lebih banyak ditindaklanjuti ya. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti juga kita di undang-undang diatur bisa bertanya. Nah, tapi nanti mekanisme yang lain kan juga Komisi 3 sebagai mitra kerja kita itu juga bisa bertanya kepada mitra kerja yang lain. Dari hasil analisis yang disampaikan kepada kepolisian misalnya, kenapa baru sekian persen yang ditindaklanjuti, masalahnya apa? Nah, itu biasanya mitra kerja kita Komisi 3 DPR RI yang bertanya kepada mitra kerja kita di PPATK. Seperti itu, Mas. Saya hanya ingin tahu bahwa laporan-laporan tersebut yang mungkin banyak dilaporkan oleh PPATK termasuk aliran dan mencurigakan judi online yang begitu besar dan harusnya bisa kita cegah untuk keluar negeri dan lain-lain, harusnya bisa kita pakai sedemikian rupa dengan baik untuk kebutuhan kita di dalam negeri begitu, karena menjadi uang negara. Mungkin banyak lolos begitu bayangannya, tapi mudah-mudahan Pak Natsir betul banyak yang sudah ditindaklanjuti. Nah, Bang Trimedia hari ini dengan Kapolri, pertanyaan-pertanyaan dari Mas Sugeng IPW yang juga menjadi pertanyaan publik bahwa ada hal-hal yang belum terang benderang betul mengenai kasus kriminal pembunuhan Brigadir Joshua ini, semua nanti akan diperjelas ya, termasuk belum adanya gelar kasus, bunker ini benar ada atau enggak, Bang Trimedia? Atau Bang Trimedia punya A1, sebenarnya ada bunker, ada uang 900M, tapi polisi belum mau mengatakannya, Bang Trimedia? Saya sama seperti Pak Sugeng, kita tidak tahu, cuma informasi. Soal informasi ini benar apa tidak, ya kita
hanya Tuhan juga yang tahu, Mas Bayu. Tapi yang jelas kita hari ini adalah mendorong Kapolri untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat itu. Dan kedua, siapapun yang terlibat harus diajukan ke dalam persidangan. Yang ketiga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Kapolri harus segera memproses soal sidang kode etik ini, supaya tidak ada yang terzolimi. Kalau ada pelakunya, ya sanksi dia bawa ke persidangan. Sekarang kan sudah keempat. Yang keempat, kita meminta Kapolri melakukan bersih-bersih di konsolidasi di internal. Ini kan tadi malam ada 24 orang mutasi, ini kan anasir-anasir Sambo. Nah, ke depan harus dilakukan mutasi. Saya juga kadang-kadang berpikir, Mas Bayu, apakah kasus Wabang ke soal ada judi, mafia judi ini, ada Sambo, ada Agus Kabar Eskrim, itu sengaja didesain atau memang muncul seperti itu aja untuk mengaburkan kasus utamanya. Nah, karena itulah kita fokus kepada kasus utamanya saja. Gitu loh. Karena kalau kita lihat diagramnya, itu kelihatannya khas dari cara-cara penegak hukum itu membuat diagramnya itu. Mas Bayu mungkin sudah baca, Pak Sugeng, Pak Sir ya. Karena udah diposting di medsos itu. Betul. Itu persis. Nah, ini dari dalam atau dari luar nih. Nah, kita nggak mau sehingga seperti itu. Nah, kita mendukung kepemimpinan Pak Kapolri ini supaya dia firm. Termasuk inilah juga risikonya kalau Kapolrinya terlalu muda kan. Leading 91. Pada saat itu masih ada 87, 88, 89, 90. Mungkin ekses itu juga ya. Nah, ini yang harus start. Dan tentu Presiden Jokowi sudah mendukung beliau untuk melakukan konsolidasi. Dan menurut saya sampai bulan 9 ini harus selesai. Bulan 10 Polri harus siap-siap menyusun skema bagaimana pengamanan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Yang ini sangat krusial karena baru pertama kali dilakukan di Republik ini. Nah, ke sana ininya. Itu yang harus kita lakukan, bukan misalnya isunya juga makin liar, ganti Kapolri, revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, bukan ke sana. Kita dukung kepemimpinan beliau, asal juga Polri ini bukan juga melakukan reposisi. Sama seperti pada saat juga yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi kan, bahwa Kapolsek aja di level Kapolsek, istrinya itu di main medsos itu luar biasa. Apalagi Kapolres, apalagi pejabat utama. Bahwa sudah ada beberapa yang ditindak oleh Kapolri, termasuk Kapolres di daerah pemilihan saya. Kapolres Labuan Batu, kampungnya Pak Nasir juga itu. Baik, Bang Trimedia. Itu dilakukan, tapi konsistensi itu yang kita harapkan. Jadi tulang punggungnya adalah Propam dan Irwasum di level Mabes dan juga di tingkat provinsi. Begitu, Mas Bayu. Baik, terbayang yang akan terjadi hari ini dalam RDP Komisi 3 dengan Kapolri. Paling tidak, sekali lagi terima kasih bayangannya dari Bang Trimedia yang nanti juga kita akan ikuti atau Kompas TV ikuti. Saya minta singkat-singkat dari Mas Sugeng dan Pak Natsir ya. Mas Sugeng, ini harapannya juga adalah bersih-bersih atau perbaikan di internal kepolisian. Dengan begitu banyaknya yang terlibat dalam kasus sebutnya Ferdi Sambo ini, mau membuat skenario yang kemudian dilemparkan ke publik, untungnya kemudian terbongkar begitu. Hemat Anda seperti apa, Mas Sugeng? Itu bisa dilakukan oleh Kapolri sekarang sedemikian rupa. Kalau belum bisa semuanya, paling tidak arahnya menuju ke sana, seperti apa? Mohon singkat karena saya terbatas waktu. Sudah terungkap, kasusnya terang benderang. Catatan dari sini adalah penumpukan kewenangan yang besar pada tangan seorang pejabat Polri itu jangan terulang lagi. Kemudian pola relasi kuasa antara atasan bawahan betul-betul merujuk kepada peraturan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, catatan-catatan pembenahan lain, kultural,
kemudian instrumental ya harus dilakukan setelah ini badai ini lewat ya. Baik, ya itu terbayang. Mudah-mudahan juga ini menjadi bayangan dari Komisi 3 juga nantinya untuk mengawal perbaikan internal Polri. Pak Natsir, Ya, kita kalau melihat bahwa aliran dana begitu besar dari judi online, narkoba dan kasus lain, tapi kebetulan ada perlibatan kepolisian di sana sebagai sebuah dugaan dulu untuk saat ini. Hematnya PPATK, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dana-dana tersebut? Apa yang harusnya bisa kita lakukan dan sekarang belum terjadi, Pak Natsir? Ya pertama ya kita mengapresiasi ya tindakan tegas yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ya di dalam kasus pembunuhan. Beliau sudah begitu tegas ya dan kita lihat hasilnya progresnya begitu bagus. Dan juga tentang judi online ini juga sikap tegas Pak Kapolri perlu kita apresiasi ya. Oke. Jadi saya kira bertahap ya kedua hal ini diselesaikan dengan tuntas itu sudah cukup baik ya. Ya. Dan kita sama-sama ya berdoa dan bekerja keras ya agar seminimal mungkin lah ya judi online itu sudah bisa dituntaskan secara cepat, tepat ya. Ya. Dan sehingga kesejahteraan masyarakat kita itu bisa lebih membaik ya. Ya, mengingat dananya yang begitu besar terjadi di dalam hal ini. Baik, Pak Natsir, terima kasih waktunya sudah mampir ke studio. Bang Trimedia sama Mas Sugeng ditunggu kapan-kapan kita bisa mampir di sini, kita ngopi bareng. Sebelum ke kantor, Mas Sugeng sama Bang Trimedia karena dekat kan kantornya dengan Kompas TV. Pak Natsir juga. Ya, Mas Bayu. Baik, terima kasih. Bang Trimedia, Mas Sugeng, Pak Natsir, sampai jumpa. Salam sehat.